Assalamualaikum Bu Murni. Waalaikumsalam, Pak Fauzi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak, luar biasa. Baik. Pak Ya, Fauzi gimana kabarnya hari ini? ya alhamdulillah baik juga. Masih ceria selalu ya Bu Murni. Baik untuk hari ini Ibu akan melakukan supervisi akan disupervisi oleh saya. Nah, kompetensi yang ingin dikembangkan itu kompetensi yang mana Ibu Bu Murni? Saya sih untuk ini saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, Bapak. Dengan khususnya dengan kemitraan dan proses pembelajaran yang kreatif itu. Jadi bisa untuk memaksimalkan potensi. Maksud saya seperti itu. Baik Bu Murni, jadi nanti fokus yang ingin diamati tentang kehadiran penuh ya Bu Murni ya. Iya, iya, iya. Kalau lebih dispesifikkan di bagian mana nanti yang ingin dikembangkan Bu Murni? Atau ingin diamati itu yang bagian mana di kehadiran penuhnya tadi? Saya ingin memaksimalkan potensi, Pak, kayaknya, Pak. Oh, Gitu. Karena dalam hal ini uh, masih tidak fokus karena banyaknya pekerjaan. Jadi yang saya ingin capai itu sebenarnya saya ingin dalam memahami kunci itu adalah saya ingin kehadiran penuh itu, Pak. baik Bu Murni. Kalau Bu Murni menilai sendiri kompetensi yang kaitannya dengan kehadiran penuh itu seperti apa kemampuannya Bu Murni kalau menilai sendiri? Kalau saya nilai sendiri sih, saya levelnya masih di level 3 ya, Pak, untuk kehadiran penuh ini. Jadi dari sini nanti saya akan mencoba menjadi coach yang baik dalam kehadiran penuh dalam coaching kali ini, Pak. Nah, berarti harapan dari kegiatan observasi ya yang nanti kita lakukan, nanti harapannya apa yang diharapkan oleh Bu Murni? Harapan saya adalah eh, saya bisa menemukan kata-kata kunci dengan kehadiran penuh saya bisa mendapatkan kata-kata kunci. Jadi saya bisa menggiring kunci dalam menemukan jawabannya yang benar. Ternyata kalau kita tidak sepenuhnya hadir dalam ini, terkadang kita masih terlewat apa yang dikatakan kunci itu kita tidak bisa menangkapnya seperti itu, Pak. Ya. Baik Bu Murni, jadi intinya nanti kita mengamati bagaimana kehadiran penuhnya Bu Murni, terutama Hmm. dalam menangkap kata-kata kunci dari apa yang disampaikan oleh kunci. Begitu ya Bu Murni ya. Betul, betul, Bapak. Betul. Baik Bu Murni, silahkan Bu Murni untuk melakukan kegiatan coachingnya. Monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Indra. Waalaikumsalam Bu Murni. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Indra? Alhamdulillah sehat, senang. Cuma agak susah. Hmm, iya, ini susahnya kenapa ini? Kita pertemuan hari ini kayaknya Bu Indra pengen ngomong deh sama saya. Kira-kira ngomong apa Ya, sih Bu hari ini Bu? saya tuh pengen ngobrol terkait siswa saya, Bu. Saya Hmm, setiap ngajar itu selalu muridnya cuma 15 orang, 20 orang gitu. Saya hmm, sampai bertanya, ada apa ini ya? hmm. Kira-kira apa nih Bu kalau saya ingin apa namanya tahu kenapa Bu? Kalau ini kan saya ngajarnya jam tengah-tengah, nggak Hmm, mungkin hmm, dia tuh
ini apa, nggak ada. Tapi kalau pas saya ngajar kok nggak ada anak-anak itu. Saya tanya di jam pertama, ada ndak siswa? Oh penuh, 32. Nah ketika saya ngajar, lah kok jadi 15 orang. Gitu ya. Oh, jadi ini adalah tujuan ngobrol kita kali ini itu sebenarnya Bu Indra lebih mengerucutkan mau ngomong tentang apa sih Bu? Iya saya pengen sebenarnya pengen ngobrol kenapa sih anak-anak kalau pas saya ngajak itu nggak ada. Pas Bu Indra ngajar itu nggak ada. Iya, Bu Indra ngajar mata pelajaran apa Bu Indra? IPA. Oh, pelajaran IPA. Iya ya Bu Indra. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu Indra ya tentang apa namanya, kita akan cari solusinya sama-sama dari pembelajaran Bu Indra tentang ini kok kenapa siswa ini kok nggak ada gitu. Apa sebelumnya ini Bu Indra, apa sebelumnya juga seperti ini dengan mata-mata pelajaran yang lainnya? Kalau saya amati katanya teman-teman jam pertama, jam 2 itu utuh 32. Tapi setelah saya ngajar menghilang semuanya. Begitu. Apa karena saya terlalu galak ya Bu ya? Oke. Begitu ya Bu Indra. Kalau ini boleh tahu nih Bu Indra, sebenarnya dari potensi diri Bu Indra itu kekuatan apa sih Bu Indra yang ingin dicapai itu Bu Indra? Sebenarnya saya pengen kekuatan yang saya capai itu anak-anak hadir di kelas, ngobrol bareng gitu, nyaman gitu. Tapi kok ini malah nggak ada, jadi kan saya bingung. Apa sebelumnya adalah Bu Indra pernah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menuangkan keluh kesah, isi hati? Belum. Begitu. Kira-kira nih kalau saya ini kan peluangnya kalau umpamanya Bu Indra mengasih kesempatan untuk anak-anak berbicara atau menuangkan ide itu bagaimana Bu? Ya sih, saya pengen saya lakukan, saya ingin lakukan. Mungkin ada sifat saya yang salah, anak-anak itu tidak suka, tapi saya merasa suka, mungkin di situ. Ya akan saya lakukan lah Bu, bicara, ngobrol sama anak-anak, sehingga apa keinginannya anak di kelas itu dapat terpenuhi oleh saya. Kalau ini kemungkinan ini bisa dilakukan sama Bu Indra, kalau dipakai skala gitu ya Bu ya. Kalau dipakai skala, kira-kira apa yang dilakukan sama Bu Indra ini masuk di skala berapa? 1 sampai 5 deh. Yang sudah saya lakukan mungkin masih 2 Bu. Cuma nanti saya tambahlah ke 4. Jadi saya pengen sebelum ngajar, pengen ngadakan kesepakatan belajar, pengen bicara dengan anak-anak. Mungkin saya buat reward Bu, reward. Ayo yang hadir datang ini saya kasih nanti hadiah. Oh gitu. Reward itu sebenarnya juga bisa menjadi peluang kekuatan Bu Indra dalam mengajak anak-anak untuk kembali belajar. Itu adalah peluang Bu Indra dalam mengajak anak-anak untuk kembali ke pembelajaran itu lagi nih Bu Indra. Kalau ini bisa dilakukan, ini kira-kira ada hambatan tidak Bu dalam melakukan hal ini? Enggak sih Bu, nanti malam saya mau beli makanan kesukaannya anak-anak, nanti biar anak-anak mau kumpul,
Jadi intinya saya nggak mau ngajar dulu, pengen anak-anak hadir aja di kelas. Selain solusi itu ada lagi kah solusinya Bu Indra? Ada sih Bu. Apa Jadi coba? selain saya beli jajan untuk anak-anak, saya nanti mau bicara kenapa, apa, mengapa gitu. Jadi baru saya tahu. Oh, solusinya kembali lagi mengajak ngobrol ke anak-anak ya Pak ya. Itu Ya. untuk apa bisa untuk dilakukan. Kalau sekarang saya tanya tentang aksinya Bu Indra. Sebenarnya adalah dari yang Bu Indra rencanakan tadi itu sebenarnya kan ada tujuannya Bu Indra. Iya kan? Nah, sekarang tujuan yang saya tanyakan tujuan prioritas Bu Indra dalam melakukan hal ini tuh apa sih? Dan strateginya bagaimana? Ya tujuan saya biar anak-anak mau hadir dulu di kelas. Kemudian bisa hadir tepat waktu, bukan tepat waktu, pokoknya ketika saya ngajar hadirlah. Strateginya itu saya mau belikan kesukaannya anak-anak, entah itu kue, entah itu beng-beng, super queen. Nanti saya kasih satu-satu, kemudian nanti kita bicara buat kesepakatan kenapa dan mengapa. Itu mungkin yang bisa saya lakukan Ibu. Oke, kalau bisa diukur dari tingkat keberhasilan aksi yang sudah dilakukan Bu Indra itu kira-kira masuk di level berapa Bu Indra? Kalau itu bisa dilakukan mungkin bisa ke level 4 deh Bu. Tadi Ibu kan bisa 1 ke 5. Kalau dulu awal-awal saya kan masih di 2. Bisa ke 4, 4,5 deh Bu. Berarti itu pun juga bisa sebagai antisipasi cara untuk mengatasi gangguan itu juga Bu Indra? Iya. Iya, bisa Bu. Kalau bisa. Bisa ya. Sekarang ini adalah sebagai wujud komitmen dari Bu Indra dalam melakukan hal ini adalah apa sih komitmennya Bu Indra dalam melaksanakan rencana aksi yang sudah jenengan lakukan ini tadi? Ya, rencana aksi yang akan saya lakukan ya dalam waktu dekat saya akan melakukan pendekatan pada anak-anak, minimal pengumuman ada pelajaran IPA, maka saya akan ada reward makanan yang tetap berada di sana. Kemudian nanti kita bicara, ya minimal saya berkomitmen lah Bu dengan apa yang saya ucapkan dengan bersama anak-anak. Mungkin ada tugas yang tidak sesuai dengan hati nuraninya anak yang menjadi anaknya tidak mau ketemu saya seperti itu. Oh gitu. Saya tetap mensupport kebutuhan anak. Oke. Semoga komitmen ini bisa membantu Bu Indra dalam Terima kasih Ibu. Oke, selanjutnya adalah ini yang tindak lanjut yang Bu Indra lakukan dalam kali ini itu bagaimana Bu Indra? Ya, kalau tindak lanjut saya dalam waktu dekat saya akan mengeksekusi apa rencana yang tadi yang saya lakukan. Anak, kemudian membeli reward yang kesukaannya anak. Kalau reward makanan yang agak berat mungkin susah ya. Yang ringan lah yang membuat anak itu tertarik aja dulu. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Indra percakapan kita kali ini supaya bisa mencerahkan, supaya Bu Indra bisa kembali ceria kembali dengan dengan berkumpulnya anak-anak menjadi. Terima kasih Ibu Murni yang sudah bantu saya. Makasih banyak. Terima kasih Bu Indra. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Murni, cukup bagus ya coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Murni terhadap Bu Indra. Ini saya pengen nanya Bu Murni ya, kalau Bu Murni menilai diri sendiri kaitannya dengan kompetensi tadi, kehadiran penuh dari apa yang sudah dilakukan tadi, seperti apa penilaiannya Bu Murni? Kalau saya menilai dari kehadiran penuh saya tadi adalah masih
kalau dikatakan sangat bagus enggak, karena masih ada gangguan Pak yang ada di sana sini, karena apa namanya, lingkungan yang ada di sekitar saya ini juga tidak mendukung. Jadi sedikit saya tidak ada saya sempat jet lag tadi pada saat pertanyaan dengan Bu Indra. Saya sempat jet lag berhenti sejenak untuk memikirkan apa pertanyaan yang saya lontarkan lagi ke Bu Indra. Itu saja Pak. Seandainya diskalakan misalkan angka 1 sampai 10, kalau Bu Murni menilai sendiri berada di angka berapa, Bu? Kalau 1 sampai 10 saya masih di angka 7, dan itu saya belum merasa puas karena masih di angka 7. Saya kepinginnya ya di angka 8,5 lah Pak, jadi gitu. Kalau 8,5 kan sudah KKN gitu. Jadi mungkin saya masih di levelnya masih di angka 7 untuk memahami atau memaksimalkan potensi yang sudah ada. Baik ya Bu Murni, kalau angka 7 sebenarnya sudah lumayan bagus ya. Nah, tapi mengapa Bu Murni menilai Bu Murni itu di angka 7? Alasannya kenapa? Saya merasa masih dalam kehadiran saya itu, yang pertama tadi saya masih ada jet lag, masih ada jeda untuk memikirkan pertanyaan kepada Bu Indra. Yang kedua, saya masih merasa tidak fokus, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya berhenti sejenak. Saya memikirkan ini saya harus bertanya tentang apa ya, seperti itu. Saya terjebak oleh diri saya sendiri untuk seperti itu. Jadi saya harus masih berpikir ulang apa ya yang saya pikirkan, seperti itu Pak. Ya, jadi Bu Indra sendiri menilai memang ada beberapa hal yang perlu masih diperbaiki gitu, kaitannya dengan kompetensi kehadiran penuh gitu ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Murni? Monggo Pak, monggo. Ya. Saya sempat tadi mencatat ada sesi ya di mana Bu Indra menyampaikan apa saya ini guru yang galak gitu. Padahal di situ mungkin bisa lebih diekspor oleh Bu Murni ya. Bu Indra itu seperti apa ngajarnya, sehingga kan bisa menyimpulkan sendiri Bu Indra, saya ini guru galak Anda. Menurut Bu Murni gimana tanggapannya? Iya benar Pak. Jadi yang itu tadi yang sebut saya jet lag. Jadi ada jeda berhenti ini, adanya apa namanya, itulah alasan saya tidak kehadiran penuh saya yang saya rasa saya kurang, karena dan itu saya tidak bisa memanfaatkan potensi dengan baik. Jadi pada saat ada seperti itu, masih ada saat ada jet lagnya, masih ada saat diamnya, ini saya harus ngapain ya, seperti itu. Ya. Terus di bagian lain nih Bu Murni, juga dari catatan saya tadi setelah ngobrol lama sudah ada rencana aksi, Bu Murni menanyakan tujuan prioritas itu. Ya. Itu kalau di alur cerita kan berbicara tujuan mungkin di awal ya. Kalau Bu Murni tadi menanyakan di bagian tengahnya, kalau menurut saya lebih tepatnya di rencana prioritas seharusnya. Menurut Bu Murni gimana? Iya betul benar Pak. Nah, maksud saya adalah rencana prioritas, tapi saya sudah terlanjur ya, makanya itu adalah saya terlanjur menuju tujuan prioritasnya apa sih Bu untuk melaksanakan hal ini. Sebenarnya harusnya adalah langkah prioritasnya itu bagaimana sih itu. Ya, saya sadari itu Pak. Ya. Dan itu adalah menjadi perbaikan saya untuk melakukan coaching yang lebih baik lagi. Jadi memang dengan catatan itu Bu Murni menyadari ada beberapa yang perlu ditingkatkan gitu Ibu ya. Iya, benar Bapak, benar. Berarti untuk meningkatkan kompetensi tadi, rencana tindak lanjutnya Bu Murni seperti apa? Rencana tindak lanjut saya adalah tetap terus belajar dan belajar coaching dengan rekan sejawat, supaya dari kompetensi yang sudah ada ini bisa saya manfaatkan dengan baik, dan meminimalkan jet lag itu tadi, supaya apa yang disampaikan Puci kepada kita itu juga mengena, apa yang kata kita menangkap kata kuncinya Pak. Iya. Baik, namun meskipun ada hal yang perlu ditingkatkan, saya melihat sebenarnya Bu ini sudah
lumayan bagus gitu, banyak kata kunci yang ditangkap, kemudian diungkapkan dengan pertanyaan, misalkan dengan pemberian reward, mendetailkan reward. Saya kira Bu Murni sudah hal yang bagus di situ. Menurut Bu Murni gimana? Ya, ya itu tadi ya. Jadi pada saat kompetensi kesadaran penuh itu kita mampu mendengarkan, kita mampu bersabar dalam menghadapi seorang kunci, mampu, jadi ada kata-kata kunci yang kita bisa jawab dengan melalui catatan dan sebagainya, seperti itu Pak. Ya, jadi memang peningkatan kompetensi kesadaran penuh ini dari Bu Murni masih banyak yang perlu ditingkatkan. Kalau Bu Murni untuk meningkatkan kompetensi ini, ada enggak orang yang bisa membantu Murni untuk meningkatkan ini? Ada Pak, kita akan terus belajar dengan rekan sejawat. Mungkin melakukan latihan-latihan penuh atau melaksanakan KSE tentunya, supaya kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, mengontrol diri kita sendiri dalam melakukan coaching dalam kesadaran penuh ini tadi Pak. Jadi nanti rencananya Bu Murni akan lebih mengasah ya kompetensi kesadaran penuh ya, dengan rekan sejawat melakukan coaching dan sebagainya. Rencananya Bu Murni akan dilakukan kapan ini Bu Murni untuk lebih mengasah ini lagi? Iya, rencananya sih akan saya lakukan sih bulan depan Pak, karena sudah terjadwal. Jadi insya Allah di bulan depan ini untuk melakukan coaching ini. Dengan rekan sejawat ya Bu Murni ya? Ya, dengan rekan sejawat ini akan lebih mengasah saya kesadaran penuh yang saya asah lebih tergali lagi Pak. Selain dengan mempraktekkan coaching lagi dengan rekan sejawat, mungkin untuk menambah pengetahuannya apa yang dilakukan oleh Bu Murni dalam meningkatkan kesadaran penuh tadi? Saya akan mungkin belajar dari webinar-webinar melalui PMM juga atau melalui komunitas. Yang saya ambil nanti adalah materinya tentang coaching Pak. Seperti itu, nanti akan saya cari tentang seperti itu. Jadi itu adalah untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mengasah diri saya untuk kompetensi kali ini. Baik, jadi Bu Murni nanti berkomitmen ya untuk meningkatkan kompetensi itu dengan meningkatkan pengetahuan atau mempraktekannya dengan rekan sejawat semuanya dalam waktu paling tidak di bulan depan gitu ya Bu Murni ya? Iya, di bulan depan ya Bapak. Karena di bulan ini kegiatannya sudah penuh full. Iya. Ya, saya maklumi memang guru sekarang ini pekerjaannya lumayan banyak gitu ya. Jadi kita harus bisa ngatur waktu untuk bagaimana peningkatan kompetensi itu. Baik, Bu Murni, kita sudah berada di akhir percakapan kita. Mungkin di akhir ini saya minta refleksinya Bu Murni. Apa yang sudah didapat dari percakapan ini gitu ya? Iya, yang sudah saya percakapan ini adalah saya lebih tahu lagi Bapak, menggali informasi tentang kesadaran penuh yang tentunya adalah memaksimalkan potensi diri saya. Dari sini dari yang sudah Bapak refleksikan kepada saya, ini adalah sebagai motivasi saya nanti kedepannya adalah saya melakukan lagi dengan penuh tanggung jawab. Dengan kesadaran penuh ini juga memanfaatkan KSE, mengasah keterampilan saya dalam pelaksanaan coaching kali ini Bapak. Ya, saya kira cukup ya Bu Murni. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa dilaksanakan ya, terwujud dan sukses selalu dan selalu berkembang untuk meningkatkan pendidikan kita lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.